Halo, kita sudah nyampe di pantai. Kita tinggal tunggu nanti malam. Agenda apa yang kita lakukan? Kita masih bongkar-bongkar dulu ya. Keluarkan logistik. Kita bangun tenda. Nah. Oke. Ini lagi masang tenda. Nah. Gimana ini posisinya, Pak? Keras. Keras. Kita ngadepnya kayak mana nih? Pintunya sana. 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 Ini alas nih. Tapi mumpung dengannya yang awet tuh. Dia langsung ujung naik baru diikat dulu. Kalau udah tinggal diratain, saya kasih pasak. Ada segitiganya soalnya. Iya, betul, Pak. Nah iya itu, Pak. Ini pas yang di tengah-tengah itu loh. Salah. Camping masak nasi dulu kita di sini. Cara masak nasi secara alami. Jadi kalian yang cuma di kos jangan cuma tahu nasi langsung masak. Jadi cobalah masak sendiri. Bagaimana caranya nasi beras
bertransformasi menjadi nasi. Cobalah masak. Siap. Oke. Ini sudah hampir masak, nanti baru diungkep. Ini adalah porsi berdua ya. Jadi kita ini camping di mana? Pantai Mutiara, berdua aja. Jadi kalian yang malas-malas keluar mau camping, ini saya ajak. Jadi jangan malas-malas keluar, karena Indonesia itu indah. Oke? Kalau camping jangan mikir bagaimana buang air besar air kecil. Wah, itu urusan gampang. Yang penting bagaimana kita bertahan hidup. Oke? Nah, ini sudah masak, gengs. Tinggal kita angkat, kita pindah untuk diungkep. Ini adalah tahap selanjutnya untuk diungkep. Jadi kalau sudah begini tinggal diungkep pakai api kecil, nanti dia ngembang. Jadi jangan takut kurang air. Jadi memang begini masak nasi secara manual tanpa rice cooker. Jadi kalian harus tahu ya, jangan cuma tahu makan gitu kan. Oh iya, perkenalkan dulu gue Umay dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Dan ini saudara saya, nggak kelihatan, Rino Asmita, abang saya. Oke, dia juga jurusan Manajemen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul. Tapi nggak kelihatan, Pak. Nanti kita atur ulang aja lagi. Maulitan orang cocok sudah kita nih. Emang maulitan ke sekarang nih? Iya, maulitan, Pak. Kayaknya sih. Dikasih nyala blitznya. Iya, astaga. Terangnya ya. Nah, Kenalkan dulu. Kenalkan gue Umay dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, di sini kami camping di Pantai Mutiara, Muara Badak. Dan kenalkan, mana nih apanya nih? Oh ini. Dan kenalkan, ini abang saya Rino Asmita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Satu kata buat camping kali ini. oke, sip. Oke, sip. Jadi jangan malas ya keluar rumah. Oke. Gue mau masuk dulu. Ntar ya, aku ambil dari sini. Oke, masak ceritanya. Masak apa ini, Pak? Oke, teman-teman, kita di sini mau bakar ayam. Tadi beli ayamnya 1 ekor, berdua aja nih, segini berdua. Nah, jadi sekarang ini lagi direbus, terus dimasukin bumbu supaya bumbunya meresap. Nanti kalau sudah selesai ini kan kita bakar. Oh, mantap. Habis ini kita bakar-bakar, gengs. Bakar ayam 1 ekor berdua. Untuk porsi berdua ini udah luar biasa banget ini. Bakal kenyang pokoknya. Bumbunya pakai bumbu apa tadi, Pak? Pakai bumbu racik yang sudah jadi. Bumbu racik. Jadi sengaja kita yang udah instan aja. Iya. Ini hari tidak terasa sudah mulai gerimis, tapi alhamdulillah api kita sudah menyala dan kita sudah mulai masak. Ini base camp kita. Yuk, masak dulu. Ya. Oke, tadi ada teman-teman juga datang tadi camping di Pantai Mutiara. Dan ini tinggal diudak-udak lagi tuh, Pak. Belum, Pak? Udah, dia miring ke sebelah sana. Oh, miring kah? Astagfirullah. Ya, diangkat. Aman, Pak, aman. Santai, nggak apa, biar dia tumpah. Barangnya itu mati. Oh iya ya.
Iya gitu, angkat ke samping dulu. Nah, Aduh, tidak terasa gengs, apinya sudah hampir padam. Tidak apa-apa, dan ternyata dia masih bisa hidup. Tar Pak, kita atur lagi kayu-kayunya, kita coba susun. Nah ini ntar Pak, kita hidupkan dulu apinya, baru kita taruh. Astagfirullahaladzim. Iya, ternyata ada atraksi malam-malam. Dikit lagi, geng. Nah, mulai basap dan ternyata apinya mulai keluar. Itu artinya kita mulai masak lagi. Boom. Taruh aja Pak, sudah di sini Pak. Enggak apa. Aman aja. miring dari dia begini, Mas. Iya. Udah apa asal panas? Iya, asal panas aja. Coba kita besarkan apinya dulu di sini. Ini. Kita harus berlomba dengan waktu. Nah, ternyata mulai gerimis, gengs. Tapi tidak masalah. Kita tetap akan terus menyalakan api ini sampai berhasil. Nah, apinya sudah mulai nyala, geng. Oke. Ini artinya kembali ke rute kita memasak ayam. Makin malam makin gila kita. Ya. Sambil diudak-udak. Ini aku yang pegang kotak tadi. Karena udak-udakannya. Tidak terasa, gengs. Apinya mulai mati. Nah, bisa hidup. Panas. Kita pindah sedikit. Ini biar lebih besar. Nyala. Kami butuhkan hanyalah api. Ternyata di sini dia mulai sedikit. Beginilah cara orang survival. Iya, ini adalah survival ala pantai. Api memang susah ya dinyalakan, tapi kadang susah untuk dikendalikan. Ternyata dia mati, geng, apinya. Kita perlu garam sedikit lagi.
api mulai berkibar, itu artinya semangat makin jadi adu panas. Nah, begini. Nah, begini tinggal dikasih masuk. Sip. Inilah masak ala-ala survival. Kita harus berusaha untuk menyalakan api, karena api itu mudah untuk dinyalakan tapi susah untuk dikendalikan. Dan nanti lihat apa yang terjadi dengan ayam ini setelah dia diungkep. Apakah dia tetap jadi ayam atau dia berubah seperti itu. Kita lihat nanti. Jadi bebek. Nah, ini hasilnya. Ini ayam yang sudah diungkep tadi, ya kan? Wow, 1 ekor, banyak betul untuk berdua aja kita makan di sini. Jadi nanti setelah ini baru dibakar, kasih bumbu kecap, sambal dan lain-lain. Jadi tunggu selanjutnya ya, apa yang terjadi. Kembali lagi ke masak ala-ala survival di Pantai Mutiara Muara Badak. Untuk membuat sambal ayam bakar, kita butuh ada beberapa bahan baku. Yang pertama mentega, margarin atau apa namanya, minyak goreng. Yang kedua saus pedas atau saus tomat, dan yang ketiga adalah kecap. Dan yang selanjutnya ke beberapa bahan yang tadi kita campurkan menjadi satu adonan yang bagus ya. Nah, kasih sesuai proporsinya, nggak usah terlalu banyak, cukup segini minyak gorengnya. Nanti bila kurang ditambahkan kecapnya biar rasanya gurih. Nah, habis itu margarinnya tadi biar enggak lengket seperti itu. Ini saus pedas. Sip. Setelah itu diaduk. Jadi begini. Jadi dia memang agak gelap karena banyak kecapnya. Rasanya luar biasa. Ini adalah bumbu dari ayam bakar ala-ala masakan survival. Oke, kita lanjut untuk menata ayam yang sudah diungkep tadi di tempat pembakaran yang sudah kita buat ala-ala survival. Ayo cek it out. Buat kali ini menggunakan alat bangunan yang saya rasa efektif ya. Jadi kita nggak perlu beli-beli pemanggang lagi yang harganya lumayan menguras kantong seperti itu, sekitar 20.000 atau 25 ya. Mending kita beli begini, cuma cukup mengeluarkan biaya 5.000 atau 6.000 rupiah. Selanjutnya kita bisa masukkan ayam yang sudah diungkep tadi, kita tata di sini untuk dibakar. Apinya dimatikan dulu. Oke. Nah, jadi kalau begini kan dia bisa banyak. Nah, jadi satu tips untuk membakar ayam, jangan membakar ayam pada api yang menyala. Biar dia matang secara merata. Karena untuk bara seperti ini saja itu sudah bisa memanggang seperti itu, tidak perlu api yang nyala karena nanti hasilnya tidak maksimal. Iya. Nah, ini ayamnya. Bayangkan ayam 1 ekor kita makan cuma berdua. Ini adalah trip yang kesekian kalinya kita masak ala-ala survival. Yang kalau kita pikir ngapain gitu ya masak jauh-jauh di alam. Tapi ada sensasi yang tidak bisa kita gantikan.
kita masak di rumah dengan masak di alam itu beda. Jadi kalau kita masak di alam itu kita bisa merasakan nikmatnya hidup, bukan hanya kita makan nasi tahu jadi makan seperti itu, tapi bagaimana kita di hutan ini kita merasakan bagaimana cara masak nasi, bagaimana cara masak yang lainnya. Jadi semua itu butuh proses. Jadi itulah yang kita dapat di alam. Makanya jangan takut untuk main-main ke alam, karena Indonesia itu indah seperti itu. Ternyata dia hampir loncat ayamnya. Ternyata ayamnya sudah dipotong itu bisa loncat ya. Aku baru tahu itu. Nah, ini alhamdulillah ya, cuaca hari ini mendukung sekali. Yang tadinya kita berangkat itu gerimis hujan, tapi kita nyampe sini itu pun gerimis, tapi alhamdulillah kita bisa menyalakan api dan akhirnya hujan pun tidak mengguyur saat kita masak. Kacau ya kalau kita masak hujan. Api itu yang susah. Wah ya, karena di sini saya berdua bukan cuma sendiri. Jadi selanjutnya untuk sesi membalik dan membalik, mengoles dan mengoles itu adalah sesi saudara saya. Kita lanjut trek. Nah, ini korban kena paku ya di hutan. Jadi untuk sedikit informasi kepada teman-teman semua, janganlah buang paku sembarangan atau membuang kayu yang ada pakunya itu sembarangan, karena nanti kasihan orang yang menginjaknya seperti itu. Tembus dari sendal gak itu? Nggak tembus sih, cuma gores dia, untungnya itu tadi. Nah, ini adalah base camp kita. Ini tidak terasa air sebentar lagi nyampe, tapi kita doakan air nggak nyampe ke sini. Nah, ini base camp. Nah, ini base camp kita. Kita di sini hanya berdua dan jangan bilang kita masih normal. Kita normal ya. Nah, ini adalah base camp kita. Oke. Cukup berantakan. Nah, mumpung belum berkeluarga, jadi kami habiskanlah waktu untuk menikmati alam. Nanti kalau sudah berkeluarga kan dan lagi pasangan yang kita bawa, ya kan, sudah bawa gendongan masing-masing. Kalau sekarang kita masih menunggu beberapa menit agar ayamnya itu mulai matang. Oke. Itu baru kita oles. Nah, jadi kita tunggu dulu ya. iya. Nah, apakah ada cara mengoles yang efektif, Bapak, untuk membuat ayam ini menjadi enak masak maksimal? Wah. Cara yang paling efektif adalah menghamburkan pasir. Betul. Karena dia akan rata. Oh iya. Sekalian aja Pak buang ke laut. Aduh. Beginilah. Nah, kita ambil shoot dulu dari sini. Air masih minum. Oke, ini sudah mulai mengoles ayam-ayam yang begitu banyaknya. 1 ekor ayam kita masak dan rencananya kita makan berdua. Tapi munnya orang sini hendak ambil hak ya, kadosa bepadahan. Oke. Pakai setel juga Pak ya untuk mengoles ayam. Biar tuh hasilnya maksimal. Wow, masak maksimal. Oke. Menggoda.
membalik ayamnya karena tadi sudah dikasih bumbu. Kita harus balik. Nah, itu udah mulai kelihatan berwarna kecoklatan Pak ya. kecoklatan. Itu tandanya ikannya sudah mulai Masak. Oh ini Pak, ini bukan ikan Pak, ayam ini Pak. Berarti kalau sudah mulai kecoklatan berarti dia masak Pak ya. Iya. Bagaimana dengan kalau manusia Pak? Kalau semakin coklat apakah dia semakin masak Pak? Ini tandanya dia semakin tua. Aduh, gila ya. Semakin tua. Nah kita lihat di ujung sana adalah lautan lepas yang memutuskan pulau ini dengan keramaian kota. Jadi patutlah kita bersyukur di daerah tercinta kita, daerah Kalimantan Timur, khususnya Kalimantan, masih memiliki hutan-hutan, pantai-pantai, dan banyak lagi tempat-tempat yang indah. Jadi janganlah kalian hanya menikmati mall-mall yang tinggi, karena itu sewaktu-waktu bisa runtuh. Oke. Ternyata ada yang gosong Bapak. Apakah dia sudah masak maksimal? Jadi setelah dibalik, Iya Bapak. kita akan dioleskan lagi bagian atasnya yang belum kena bumbu. Bagaimana dengan resep utama tadi Bapak? Untuk ayamnya masak maksimal itu langsung disimbur pakai pasir Bapak. Nah ini adalah oles-olesan. Ini oles yang kedua karena sudah dibalik semua tadi agar bumbunya itu meresap dari atas dan ke bawah. Kita oleskan lagi, kita resapkan bumbunya. Ini judulnya apa ini Pak? Judulnya adalah Ayam bakar apa ini? Ayam bakar lari-lari, ayam bakar kesasar Bapak. ayam bakar mutiara. Ayam bakar mutiara. Namanya bagus dan prosesnya juga bagus. Ingatlah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Wah, bijak betul. Satu kata untuk teman-teman semua, janganlah kalian galau apabila hari ini tidak indah. Janganlah kalian merasa hidup kalian sempit karena melihat banyaknya masalah. Jadi solusinya adalah lihatlah dunia yang lepas karena banyak sesuatu yang indah. Tapi harus ada batas. Bukan karena hari ini indah kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum hari ini menjadi indah. Oke, senyum dulu Pak. Oke, sip. Kata-katanya sudah puitis banget ya kan. Berhubung ini malam minggu, Oh iya, berhubung ini malam minggu, jadi ini adalah malam kita kalau malam minggu ya kita kabur. Kenapa kita kabur? Karena ya itu tahu sendiri ya kan. Jadi mohonlah bantuannya. Bercanda. Oke, kita tidak sabar lagi menunggu ayam ini untuk bisa langsung disantap. bagian ujung sana udah aman. Oh iya, bagian ujung Bapak. Udah hitam betul yang bagian ujung. Bisa langsung diangkat Bapak. Oke, kita siapkan tempat. Kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia.
Ayo nyanyi. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya. Untuk dia. Oh ternyata gosong bapak. Mungkin karena malam ini malam yang penuh dengan kegalauan. Cek 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 baygon ya. Jangan bercanda. Kami camping bukan karena galau ya, tapi itu karena kebutuhan. bercanda bukan ya, karena untuk melepas penat ya, karena kita banyak kesibukan, banyak apa ya, yaitu beban. Janganlah anggap sesuatu itu sebagai penghalang kita untuk bisa santai seperti itu. Cukup menjalaninya saja, berusaha, berdoa, tawakal. Oke. Malam ini kayak denger radio aja kita ini. Kita bukan live streaming ya, kita ini buat video. Nah gimana rasanya? Ternyata gengs mantap. Ayo yang ngiler, ayo kita camping next time. Saya sebenarnya agak sedikit gak enak badan ya, tapi itu bukan menjadi penghalang saya untuk tidak camping seperti itu. Jadi cukuplah biar yang camping yang tahu. Jadi kalau mau tahu ya camping. Karena waktu itu berharga ya, jangan sia-siakan waktu yang ada selagi muda, selagi bisa, selagi dapat dan mampu. Camping tidak perlu biaya mahal, cukup kamu dan carriermu atau daypackmu atau tasmu ataupun dompetmu, kamu sudah bisa camping. Jalan saja ke hutan sudah namanya camping. Kamu survival kah? Tapi yang paling seru itu camping yang bukan hanya sehari ya. Kalau sehari itu sebenarnya dapat capeknya, makanya kita 2 hari. Kalau sehari bukan camping tapi trek. Jadi kalau camping itu enaknya lamanya sih jangan terlalu lama juga, nanti bosan. Contohnya seminggu lah. Kayak kemarin ya teman-teman itu ngompreng ya, bahasanya ngompreng itu kayak backpackeran. Dia pakai budget yang seminimal mungkin dan sampai tanpa mengeluarkan ongkos tambahan, pergi dan pulang makan seperti itu. Cukup modal kaki, modal niat, modal mulut, modal mata, tangan dan lain sebagainya, berangkat. Itu namanya camping. Karena dalam proses perjalanannya banyak sekali. Ayo, udah nggak sabar. Sudah nggak sabar gengs. Itu kita lanjut tadi. Karena dalam perjalanannya itu banyak cerita yang tidak bisa terlupakan. Jadi janganlah batasi kalian untuk tidak mendapatkan proses yang seharusnya kalian dapatkan. Oke, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Kembalikan sesi terakhir. Ini adalah ayam-ayam yang sudah siap masuk ke perut. Kita mulai menggila gengs. Ternyata ini sebenarnya paling enak loh. Ini namanya kulit itu kalau sudah aku kayak jejak si gundul ya. Tapi aku bukan si gundul ya, aku si Umay. Jejak si kacamata. Oh iya, jejak si kacamata. Tapi aku lebih keren gak pakai kacamata ya. Oke, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Saya bukan presentasi, tapi saya camping. Nah ini ayam yang terakhir. Ini tinggal nunggu sedikit pematangan, kita sudah bisa makan. Dan cara makannya sama,
pakai tangan, masukin ke mulut, ditelan. Nggak beda-beda ya, kita bukan zombie seperti itu makan darah. Ya, mungkin selanjutnya kita masak apa ini Pak? Kita tadi ada bawa mie, bawa beras, bawa ayam. Checklistnya yang pertama nasi sudah kita masak, beras bertransformasi menjadi nasi, ya gitu ya. Dan ayam mentah bertransformasi menjadi ayam bakar. Dan yang terakhir ini mie-nya belum masak Pak. Jadi apakah kita harus masak mie? Bisa. Satu Cukup Bapak, satu kita cukup Mas. Jadi ini saya sudah menaruh nasinya di piring sementara, piring darurat. Nah, kita lihat piringnya seperti apa. Ya, dari plastik itu dibelah dua, jadi makan bersama di sini. Ini saya tadi ada sambal terasi, ini sudah ada nasinya, ayam bakarnya. Untuk sentuhan terakhir kita tinggal menunggu mie-nya. Jadi Tuh mie-nya. sayurnya. Oke. Ya, sekarang ya saya masih Cemil-cemil. mencoba merasakan enaknya ayam ini di kepala saya. Iya, masih merasakan di kepala, belum makan nasi. Tapi sebenarnya sih sudah nyicip tadi, cuman kan belum pakai nasinya kan belum. Jadi masih merasakan di kepala aja. Iya. Jadi di kayak mana tuh Pak caranya ngerasakan di kepala? Apakah diisap, diapain Pak? Jadi itu seolah-olah kita itu memakan ayamnya sama nasinya. Kita seolah-olah di dalam hati, di dalam pikiran kita mengambil ayamnya, kita celup di terasi, ambil nasi, boom. Itu adalah salah satu sugesti yang nyata, gengs. Penipuan. Kita lanjut ke mie-nya. Nah, ini mie-nya. Tidak terasa mie-nya sebentar lagi masak. Jadi ditunggu sebentar. Tuh, mie-nya sudah mulai, kalau bahasa Banjar tuh dia bilang menggurak. Bunnya menggurak, angkat aja. Nah, mie-nya udah menggurak. Jadi kalau bahasanya menggurak itu sama dengan mendidih. Jadi sekarang saya mau masak mie yang sudah mendidih. Jadi perlu diangkat, oke? Nah, beginilah cara masak alami. Pakai bahan bakarnya kayu sama tempat masak. Jadi perlu diketahui teman-teman, sumber kehidupan itu ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah sumber panas. Dari mana panas itu? Ya dari api. Coba kita rasakan tubuh kita. Kalau nggak ada lagi namanya kehangatan, kepanasan, lain. Sumber panas. Tidak ada lagi rasa hangat yang ada dalam tubuh kita, maka kita dikatakan bukan manusia, yaitu mati. Jadi haruslah atau seharusnya lah kita bersyukur hari ini ketika kita masih bisa diberikan kehangatan seperti itu. Bukan kehangatan dari seseorang, tapi kehangatan yang alami dalam tubuh kita. Yang kedua adalah air. Kalau kita ada air, kita bisa mati, gengs. Nah, maka itu bersyukurlah kita masih bisa minum. Di Indonesia, terkhusus lagi di Kalimantan Timur, sumber daya air itu masih sangat terjaga. Jadi janganlah kita menghancur sumber daya air ya. Yang sekarang yang lagi yang lagi booming itu adalah penghancuran kars atau yang nantinya akan dibuat tambang semen. Itu adalah salah satu solusi, bukan solusi, itu adalah salah satu pengerusakan alam ya yang dilakukan oleh para investor asing maupun dari manapun itu. Karena nantinya kars itu dihancur, bukan malah dilestarikan. Seharusnya kars yang ada di Kalimantan ini dilestarikan, saudaraku. Jadi kars itu menjadi penyaring atau salah satu sumber mata air yang sangat jernih. Jadi patutlah kita bersyukur, patutlah kita tahu kenapa di Kalimantan Timur itu airnya jernih-jernih. Di Kalimantan Timur khususnya di Sekrat, di daerah Sekrat sampai daerah Berau sana. Dan ada Labuan Cermin dan sebagainya. Perlu diketahui Labuan Cermin itu adalah danau apa namanya ya? Danau Dua Rasa. Itu juga danau dua rasa, tapi danau apa lagi? Danau purba. Yang konon di dunia itu cuma ada 2, gengs. Jadi kenapa di sana ada danau purba? Yaitu karena kars itu tadi dia jernih, saking jernihnya danau itu seolah-olah kayak kaca. Bagaimana kita mencermin di kaca, begitupun kita bercermin di danau itu.
Jadi setelah kita melestarikan alam ini. Oke. Orang diam dulu tadi Pak. Kebanyakan airnya. Kebanyakan banyu. Udah terlanjur kuaduk. Oh tapi kada apa-apa. Namanya makan di alam, inilah sensasinya, gengs. Bu. Oke, selanjutnya adalah sesi makan-makan. Nah. Oke. Saya kembali pakai kupluk saya ya. Kupluk yang ala-ala gimana gitu. Nah, di sini kita sudah siap-siap mau makan. Sebentar lagi ya, untuk sesi selanjutnya apa ya? Makan. Kita menikmati makanan. Oh ya, menikmati makanan dulu karena perut sudah aduh hai dari pagi bung menahan. Bung. Iya, jadi ini adalah hasil yang sudah kita proses tadi. Jadi sebelum kita makan kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hup. Amin, selesai. Jadi kami pending dulu untuk makan-makan. Nanti lihat ya apa hasilnya untuk setelah makan. Oke, dadah. Ayam. Ayam. Hup. Boom, kembali lagi dan ternyata ayam yang tadi begitu banyak kini tinggal tulang, gengs. Ah, ini hasil kita makan. Karena ayam yang kita masak dengan sebuah proses yang panjang dan akhirnya kita makan itu rasanya luar biasa. Jadi cobalah kalian merasakan satu sensasi memakan hasil sebuah proses yang panjang. Satu kata, banyak kata aja Pak, nggak apa-apa Pak. Udah intinya mantap. Nyaman, mantap. Apalagi sudah yang kurang, tinggal bini aja lagi kadadanya. Apalagi dah. Tepatnya malam minggu ya, hari ini malam minggu kita camping di Pantai Mutiara. Tidak perlu banyak-banyak, cuma berdua karena nggak ada yang ngajakin jalan Bang, makanya kita kesini. Makanya coba kalian tuh peka-peka bah. Iya, kita ini perlu diajak jalan. Masa kita mainnya di hutan terus? Bercanda gengs. Oke. Daripada mie-nya bengkak nanti, mending Tuh daripada mie-nya bengkak, mending kita habiskan. Nah habis selesai ini kita bersih-bersih, sholat dulu, baru santai ngopi. Tahu kan ngopi? Jauh orang Banjar apa ya? Ngopi aja apa aja? Ya ngopi ya. Ayo udah kita ngopi. Karena di wadah acil ya. Celasi kuning. Gengs, nanti kita kembali lagi di saat ngopi-ngopi. Bu. Sedap.
Nanti sambung dulu. Halo, kita sudah sampai di dermaga penyeberangan. Kita sudah nyebrang ya. Jadi ini kita mau siap-siap untuk naik motor pulang kembali ke kos seperti itu. Jadi sudah puas perjalanan kita dari awal kita naik motor kehujanan sampai akhirnya kita buat api, ngecamp dan lain sebagainya, bakar ayam, dan akhirnya kita kembali pulang untuk ya biasa melakukan aktivitas masing-masing seperti itu. Jadi tetap saksikan video kami, video kita berdua yang perjalanan menyusuri indahnya Indonesia. Oke, mungkin itu aja dari aku, dari Bang Rin. Oke. Kita lanjut perjalanan pulang aja. Oke, kita lanjut perjalanan pulang. Oke, bye.